Kalau betul, maka status pimpinan KPK ini adalah tetap sebagai tersangka. Apakah betul tuduhan itu dulu? Tuduhan polisi sama jaksa itu. Betul nggak? Langkah Komisi 3 menolak kehadiran dua pimpinan KPK, Didit Samatrianto dan Chandra Hamzah di Komisi 3 mengundang banyak pertanyaan. Nah, status tersangka keduanya disebut-sebut sebagai alasan penolakan Komisi 3. Tapi bukankah keduanya juga sering hadir dalam Komisi 3 dengan status yang sama? Apa sikap moral dari Komisi 3 menolak kehadiran Didit dan Chandra? Atau jangan-jangan ini adalah balas dendam terhadap langkah KPK yang menangkap sejumlah politisi yang terkait dengan kasus cek pelawat. Simak wawancara Newsmaker interview dengan Ketua Komisi 3, Benika Harman, berikut ini. Sementara pendapat Mahkamah Agung terhadap Deponering juga mengambang. Dua petinggi KPK, Didit Samatrianto dan Chandra Hamzah, ditolak kehadirannya di Komisi 3 DPR terkait status mereka sebagai tersangka. Itulah komentar yang muncul menyusul peristiwa yang terjadi saat acara dengar pendapat Komisi 3 dengan KPK itu. Benarkah Komisi 3 menolak Didit dan Chandra dengan alasan petinggi KPK itu berstatus tersangka? Pengusiran Didit dan Chandra, waktu itu ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Bang Beni? Sebetulnya kita di Komisi 3 itu bukan mengusir lah, itu. Bukan mengusir? Bukan. Jadi teman-teman di Komisi 3 itu menanyakan kasus yang menimpa dua pimpinan KPK itu ya, Pak Didit sama Pak Chandra. Sebab sampai pada saat RDP itu ya, Komisi 3 belum mendapatkan surat resmi mengenai deponering. Yang kedua, teman-teman di Komisi 3 itu menanyakan apakah tuduhan kepolisian dan kejaksaan kepada dua pimpinan KPK itu betul atau tidak. Kalau betul, maka status pimpinan KPK ini adalah tetap sebagai tersangka dalam kasus itu, walaupun kasusnya kemudian ditutup di deponering. Tapi bukankah sifat deponering itu sudah juga secara keseluruhan, itu kan sebuah keputusan final? Pasti. Jadi dengan deponering itu kan kasus itu sudah ditutup sama sekali ya. Sehingga meluruhkan status tersangka dari Didit dan Chandra, tidak dilanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah bukan soal statusnya. Jelas statusnya sudah tidak lagi. Yang dipertanyakan oleh teman-teman di Komisi 3 itu adalah apakah betul tuduhan itu dulu. Sebab deponering tadi kan hanya menyampingkan kasusnya, bukan menghapuskan tindak pidana yang dipersangkakan kepada mereka. Oke, tapi kan itu yang jadi masalah di Komisi 3. Kalau itu demikian, maka Komisi 3 meminta KPK kita sama-sama membuka kasus ini. Sebab kalau memang ada rekayasa di dalam kasus ini, maka kita harus proses secara hukum pihak-pihak yang melakukan rekayasa itu. Kan begitu. Kalau tidak terbukti tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka, maka instrumen hukumnya bukan deponering. Instrumen hukumnya adalah SP3. Perkara Didit dan Chandra akhirnya tutup buku setelah Jaksa Agung mengeluarkan deponering. Mengapa Komisi 3 tidak menyoal langkah Jaksa Agung, tapi justru lebih menyerang Didit Chandra? Kenapa Komisi 3 tidak memberikan pendapat seperti ini ketika Jaksa Agung memutuskan untuk deponering? Waktu kita memutuskan itu di Komisi 3, terjadi dua kelompok. 6 fraksi mengatakan menolak deponering itu diterbitkan oleh Jaksa Agung untuk kasus ini. 3 fraksi mengatakan itu adalah kewenangan absolut Jaksa Agung. Silakan. Hanya 3 fraksi itu mengingatkan Jaksa Agung supaya dalam menerbitkan deponering ini harus menghitung sungguh-sungguh implikasi hukum. Yang kedua, kita juga mempertanyakan supaya Jaksa Agung dalam menerbitkan deponering harus mengkaji sungguh-sungguh apakah dengan deponering itu tindak pidana
yang pernah dipersangkakan, yang dituduhkan kepada mereka oleh kepolisian dan kejaksaan, betul atau tidak. Yang ketiga, kalau memang tidak betul, kita minta kepolisian dan kejaksaan harus legowo untuk bangsa ini, terbitkan SP3. Apa susahnya terbitkan SP3? Apa jawaban dari Jaksa Agung? Kenapa tidak menerbitkan? Itu surat kita kepada pimpinan Dewan yang menugaskan kami untuk membuat pertimbangan. Itu diserahkan kepada Jaksa Agung lah. Rekomendasi Komisi 3 dan Dewan tidak mengikat Jaksa Agung. Boleh dia adopt, boleh tidak. Tetapi kita ingatkan, walaupun pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan Komisi 3 tidak mengikat sifatnya, Jaksa Agung harus tetap memperjelaskan, mempertanggungjawabkan alasan-alasan untuk menerbitkan deponering terhadap kasus ini. Sampai hari ini apa sudah ada jawaban? Kita tanya kepada pimpinan KPK juga. Pasti kan mereka sudah dapat ini kan. Kita tanya bagaimana soal itu. Sebab kalau deponering itu diterima begitu saja, maka deponering itu sama sekali tidak menghapuskan tuduhan itu. Itu yang kita mau perjelas sebetulnya. Teman-teman itu ditangkap dengan cara yang sangat memalukan ya. Anak saya akan